Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Euclid dan Elements serta geometri Euclid. Jadi ada dua pembahasan kami di sini, yaitu Euclid dan Elements, kemudian geometri Euclid. Yang pertama yang akan kami bahas mengenai Euclid dan Elements terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sejarah musim pusat pembelajaran, kemudian kehidupan Euclid, kemudian tulisan Euclid. Sejarah musim pusat pembelajaran. Jadi menjelang akhir abad keempat sebelum Masehi, aktivitas matematika bergeser dari Yunani ke Mesir karena pertempuran Caronia yang dimenangkan oleh Philip dari Makedonia pada tahun 338 sebelum Masehi, menyaksikan punahnya kebebasan Yunani serta pembusukan kejenuhan produktif di tanah asalnya. Kemudian, 2 tahun kemudian, Philip dibunuh oleh Pausanias yang merupakan seorang bangsawan sekaligus pengawal pribadi oleh Philip. Philip dibunuh karena Pausanias merasa tidak diberikan keadilan terhadap Attalus. Maka Philip digantikan oleh anaknya yang bernama Alexandria Agung pada umur 20 tahun. Kemudian, Alexandria Agung menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal dalam waktu 12 tahun dari 334 sebelum Masehi sampai kematiannya pada tahun 323 sebelum Masehi pada usia 33 tahun. Kemudian setelah kematian Alexandria Agung, muncul zaman yang disebut zaman Helenistik yang berlangsung selama 3 abad sampai Kekaisaran Romawi didirikan. Kemudian, Ptolemeus menjadi gubernur Mesir dan menyelamatkan pendirian Alexandria. Kemudian setelah Ptolemeus menjadi gubernur, disebut sebagai dinasti Ptolemeus. Ptolemeus menjadikan kota besar dengan jutaan penduduk, dan Ptolemeus juga menjadikan Alexandria sebagai pusat kehidupan intelektual untuk seluruh wilayah Mediterania Timur. Jadi, kota besar ini disebut sebagai Alexandria untuk menghormati Alexandria Agung. Jadi, kota besar ini yang bernama Alexandria dibangun sebagai pusat kehidupan intelektual. Kemudian, Ptolemeus membangun pusat pembelajaran yang disebut sebagai museum atau tempat kedudukan Muses. Kemudian, perpustakaan Alexandria atau museum atau tempat kedudukan Muses itu memiliki perpustakaan Alexandria yang menyimpan koleksi utama perpustakaan sebanyak 300.000 atau bahkan 500 gulungan pada masa Kaisar. Kemudian ditambahkan menjadi 200, ditempatkan di lampiran yang disebut sebagai Serapeum. Kemudian dari museum ini, pusat pembelajaran ini, banyak sekali terdapat lulusan sarjana terkemuka seperti Euclid, Archimedes, Eratosthenes, Apollonius, Pappus, Claudius, Ptolemy, dan Diopantus. Kehidupan Euclid. Jadi, Euclid adalah seorang ilmu ukur Yunani dan penyusun buku The Elements. Kemudian, Euclid ini adalah orang Yunani, lahir di Tirus atau sekarang negara Lebanon dan tinggal di Damaskus atau negara Syria. Kemudian, Euclid tinggal dan belajar di Akademi Plato di Athena, Yunani. Kemudian hidup di zaman Ptolemeus I Soter dan mengajar di Institut Musa di Alexandria. Kemudian Euclid meninggal di Alexandria. Jadi, bukti kuat bahwa Euclid itu hidup di zaman Ptolemeus I Soter diambil dari catatan Proklas. Jadi Proklas ini adalah sang penerus Akademi Plato di Athena, sekaligus filsuf Neoplotisme. Jadi dalam catatan Proklas bahwa Euclid ini hidup di zaman Ptolemeus I Soter karena pada saat itu Euclid diundang oleh Ptolemeus I untuk mengajar di institusi Musa, di mana sebelumnya dia tinggal dan belajar di Akademi Plato di Athena, Yunani. Dan di tempat baru ini, Euclid tinggal di sana dan merintis pengajaran matematika di Institut Musa, serta membangun sekolah dan tinggal di sana, sampai diperkirakan kematiannya. Tulisan Euclid. Sumber buku Euclid. Jadi untuk buku pertama dan buku kedua diambil dari Pythagoras. Kemudian untuk buku ketiga diambil dari Hippocrates. Untuk buku kelima dari Eudoxus. Kemudian buku yang berkaitan dengan geometris dikumpul pada zaman Thales dan diambil juga dari Thales. Sedangkan buku lainnya mungkin berasal dari ahli matematika Pythagoras atau Athena lainnya. Jadi bukti bahwa Euclid itu mengambil dari beberapa ilmu sebelum beberapa pendahulunya dibuktikan dari catatan Proklas, bahwa Proklas mengatakan bahwa Euclid yang mengumpulkan elemen, mengumpulkan banyak teorema Eudoxus, menyempurnakan banyak dari Thetus,
dan juga mendemonstrasikan hal-hal yang hanya agak bebas dibuktikan oleh para pendahulunya. Buku Euclid dari zaman ke zaman. Jadi pada abad keempat atau sekitar tahun 365 Masehi, tercipta edisi revisitan dari Alexandria dengan versi bahasa Yunani. Kemudian, pada masa dinasti Abbasiyah, Elements dengan versi bahasa Yunani tersebut di bawah. Kemudian pada masa kepemimpinan Harun al-Rashid, baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian pada tahun 1120, adalah dari menerjemahkan Elements dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Kemudian pada tahun 1482, edisi cetak pertama muncul berdasarkan Campanus edisi 1260 Novara. Dan sejak itu diterbitkan sekitar 1000 edisi. Kemudian pada tahun 1570, edisi bahasa Inggris pertama dibuat oleh Sir Henry Billings. Kemudian pada tahun 1808, ditemukan edisi yang lebih tua dari Theon, yang ditemukan oleh Francos di Vatikan, yang telah disesuaikan oleh Kaisar Napoleon untuk Paris. Kemudian pada tahun 1897, Grenfell dan Hone menemukan papirus Axyrhynchus 29. Mengapa disebut sebagai papirus Axyrhynchus? Karena ditemukan di Axyrhynchus yang merupakan fragmen yang lebih tua dari edisi Theon. Dan edisi yang ditemukan oleh Francos yang diperkirakan fragmen ini ada pada abad ketiga akhir atau awal abad keempat. Namun hanya berisi satu proposisi. Jadi ini gambaran dari buku depan dari Sir Henry dengan versi bahasa Inggris dari elemen Euclid tahun 1570. Kemudian ini merupakan papirus Axyrhynchus 29 yang ditemukan oleh Grenfell dan Hone. Kemudian ini merupakan cetakan pertama tahun 1482. Buku The Elements. Jadi, buku The Elements, buku dari Euclid, terdiri dari 13 buku. Dengan judul buku pertama itu Dasar-dasar Geometri, kemudian buku kedua mengenai aljabar geometri, kemudian ketiga teori-teori tentang lingkaran, kemudian buku keempat mengenai cara membuat garis dan gambar melengkung, kemudian buku kelima berkaitan dengan teori tentang proporsi-proporsi abstrak, kemudian buku keenam berkaitan dengan bentuk yang sama dan proporsi-proporsi dalam geometri. Kemudian buku ketujuh mengenai dasar-dasar teori bilangan, kemudian buku ke-8 berkaitan dengan proporsi-proporsi lanjut dalam teori bilangan, kemudian buku ke-9 mengenai teori bilangan, kemudian buku ke-10 berkaitan dengan klasifikasi irasional, kemudian buku ke-11 berkaitan dengan geometri 3 dimensi, kemudian buku ke-12 berkaitan dengan mengukur bentuk-bentuk, kemudian buku ke-13 berkaitan dengan bentuk-bentuk trimatra atau 3 dimensi. Jadi, buku The Elements jauh lebih berpengaruh ketimbang semua risalah Aristoteles tentang logika. The Elements merupakan buku pegangan yang lebih dari 2000 tahun dan masih mempengaruhi buku geometri modern karena pendekatan aksioma dan bukti yang kuat tetap menjadi landasan matematika. Jadi, kehebatan Euclid ini tidak begitu banyak terletak pada kontribusi materi asli, tetapi pada keterampilan yang sempurna, yang dengannya dia mengatur banyak fakta independen ke dalam perlakuan denitif geometri Yunani yang teori bilangan. Pilihan khusus aksioma, pengetahuan proposisi, dan ketelitian demonstrasi secara pribadi adalah miliknya sendiri, sehingga ini yang menjadikan menjadikan dia sebagai bapak geometri modern. Jadi dari 13 buku terdapat 131 definisi dan postulat ada 5, sedangkan notasi umum ada 5, kemudian proposisi ada 465. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.